Halo, saya Matahari Bhaktinendya. Selamat datang di kelas Python Programming. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai tuple dalam pemrograman Python. Apa dan bagaimana tuple itu, serta cara menggunakannya akan kita bahas kali ini. Materi kita kali ini meliputi 1. Tuple immutable, yang kedua, membandingkan tuple, yang ketiga, penugasan tuple, yang keempat, dictionary dan tuple, yang kelima, multi penugasan dengan dictionary, yang keenam, kata yang sering muncul, dan yang terakhir, tuple sebagai kunci dari dictionary. Mari kita lihat materi kita satu persatu. Untuk materi pertama, kita akan masuk ke tuple immutable. Tuple. Tuple sendiri merupakan model urutan sekuensial yang fungsi atau kegunaannya mirip dengan list. Tuple sendiri memiliki elemen dengan indeks dan dimulai dari 0. Tuple sifatnya immutable. Sekali kita membuat tuple, kita tidak bisa mengubah isinya. Tuple dapat dibandingkan atau comparable, dan yang terakhir, tuple dapat dimasukkan dalam list sebagai nilai kunci atau key value pada dictionary. Ini merupakan beberapa hal mengenai tuple. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sintaks dan cara penulisan tuple. Kita bisa menuliskan tuple dengan menggunakan seperti ini. T sama dengan A, B, C, D, dan E. Tuple T dengan anggota A, B, C, dan E. Atau kita juga bisa menggunakan alternatif penulisan dengan menggunakan tanda kurung. Misalnya, T sama dengan dalam kurung A, B, C, D, E, lalu kurung tutup. Itu untuk cara penulisan tuple. Ada lagi ketika kita menggunakan tuple dengan single element. Untuk tuple dengan single element, wajib ditambahkan tanda koma di belakang penulisan tuple. Jika tidak menggunakan tanda koma, maka akan dianggap sebagai string. Untuk membedakannya, kita bisa lihat di terminal kita. Misalnya seperti ini. Di sini akan dituliskan, misalnya seperti ini. T1 kita punya A. Nah, ketika kita menggunakan tanda koma di belakang, maka ketika kita klik type-nya, maka otomatis akan dikenali sebagai tuple. Sedangkan ketika kita tidak menggunakan tanda koma, seperti ini misalnya, secara otomatis ketika kita ketik type-nya, maka dia akan dikenali sebagai string. Itulah mengapa penulisan tuple pada elemen single harus menggunakan tanda koma di belakang anggota tuple tersebut. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan fungsi built-in tuple. Nah, misal kita punya seperti ini, T sama dengan tuple, ketika kita tidak mengisi dengan argumen apapun atau dengan anggota apapun, maka dia dianggap sebagai tuple kosong. Lain halnya ketika kita menggunakan tuple tersebut dengan yang berisi string, list, atau tuple, atau argumen apapun, maka akan mengembalikan nilai tuple dengan elemen-elemen yang berurutan. Di sini contohnya ketika kita punya T sama dengan duta wacana, print T, maka dia akan menunjukkan anggota elemennya berupa tulisan duta wacana yang berurutan. Kita akan coba sebentar. Misalnya di sini kita punya T sama dengan tuple.
Ketika kita cetak, ini merupakan tabel kosong. Ketika kita tambahkan anggotanya, misalnya seperti ini, lalu kita cetak T-nya, tapelnya, maka dia akan muncul sebagai anggota tapel yang berurutan. Oke, kita kembali lagi. Lalu selanjutnya, misalnya kita punya indeks pada tapel. Untuk mengetahui indeks pada tapel, kita bisa menggunakan tanda kurung kotak seperti ini. Misalnya, di sini kita punya tapel Duta Wacana. Ketika kita ingin mencetak indeks ke 0, kita bisa menggunakan seperti ini. Print indeks ke 0. Perlu diingat, indeks itu awal dimulai dari 0. Misal kita mau mencetak indeks tertentu, misalnya di sini mencetak indeks ke 7, maka akan muncul seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau indeks ke 3 misalnya. 0, 1, 2, 3. Selanjutnya, ketika kita ingin mencetak indeks tertentu, kita bisa gunakan seperti ini. Print T1 sampai 3 akan mencetak indeks antara dari 1 sampai ke 3. Oke, sekarang kita akan mencoba, misalnya kita mau mencetak indeks dari tabel yang pertama sampai yang ke-7. Misalnya seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Indeks yang ke-7 tidak dicetak. Jadi dia hanya akan menampilkan indeks ke 1 sampai 6. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabel sifatnya immutable. Jadi, kita tidak bisa mengubah elemennya. Jika kita berusaha mengubah elemennya, maka akan muncul error. Errornya type error, object does not support system assignment. Sekarang kan kita coba, misalnya seperti ini. Kita mau mengubah tabel ke 0, misalnya menjadi huruf besar. Nah, seperti ini. Karena immutable, maka akan muncul error. Object does not support item assignment. Elemen pada tabel memang tidak dapat dirubah, tetapi kita bisa menggantikannya dengan elemen lain. Misalnya, tabel T sama dengan A plus T indeks pertama. Ketika dicetak akan menghasilkan huruf besar A, B, C, dan D, serta E. Sekarang akan kita coba. Untuk menggantinya, kita bisa menggunakan T, misalnya seperti ini. Nah, jangan lupakan tanda komanya sebagai elemen tunggal. Lalu kita tambahkan indeksnya. Jangan lupakan tanda titik 2, ini indeks 1 sampai belakang. Oke, lalu kita print T. Maka indeks yang pertama akan berubah menjadi huruf besar. Ketika kita cetak per indeksnya, seperti ini, maka dia akan muncul indeks ke-0 adalah D, lalu indeks yang pertama tetap U. Nah, lalu ada juga yang tidak bisa dilakukan oleh tabel. Misalnya kita akan melakukan sort atau pengurutan pada tabel, maka dia tidak bisa. Lalu append juga tidak bisa, reverse tidak bisa. Bagaimana caranya? Alangkah lebih baik untuk melakukan fungsi-fungsi ini, kita akan mengubah tabel menjadi list. Nanti itu akan dijelaskan pada materi kita berikutnya.
Selanjutnya, kita akan masuk ke materi membandingkan tuple. Operator perbandingan dapat bekerja pada tuple. Operator perbandingan dapat bekerja pada tuple dan model sekuensial lainnya, misalnya list, dictionary, dan set. Cara kerjanya akan membandingkan elemen pertama dari setiap model sekuensial yang ada. Jika ditemukan kesamaan, maka akan lanjut ke elemen berikutnya. Proses ini berlangsung terus-menerus sehingga ditemukan adanya perbedaan. Misalnya di sini 0, 1, 2, apakah lebih kecil dari 0, 3, 4? Ketika ya, maka dia akan memunculkan true. Misalnya 0, 1, 2 juta, apakah lebih kecil dari 0, 3, 4? Ketika ya, maka dia akan memunculkan true. Selanjutnya, fungsi short pada Python bekerja dengan cara yang sama. Tahap pertama akan melakukan pengurutan berdasarkan elemen pertama. Pada kasus tertentu, akan mengurutkan berdasarkan elemen kedua dan sebagainya. Fitur ini dikenal dengan nama DSU, Decorate, Short, Undecorate. Decorate sendiri, urutan sekuensial, membangun daftar tuple dengan satu atau beberapa key pengurutan sebelum elemen dari urutan. Sedangkan short, menggunakan fungsi built-in Python untuk melakukan pengurutan atau short. Yang ketiga, undecorate, melakukan ekstraksi pada elemen yang telah diurutkan pada suatu sekuensial. Untuk memahaminya, kita akan perhatikan contoh berikut ini. Misalkan, di sini kita akan mengurutkan kata yang paling panjang ke kata yang paling pendek dalam sebuah teks. Caranya bagaimana? Yang pertama kita bisa split teksnya, lalu kita bisa buat daftar tuple-nya, kita bisa membandingkan masing-masing elemen tuple, dan juga memasukkan datanya ke dalam tuple. Misalnya, contohnya seperti ini, kita punya kalimat "Lots of what light in yonder window breaks". Kita akan mengurutkan kata-kata ini dari yang paling panjang sampai yang paling pendek. Pertama kita punya daftar katanya, kita split kalimatnya, lalu di sini kita masukkan, kita bikin list baru. Nah, fungsi looping yang pertama ini akan membuat daftar tuple yang berisi daftar kata sesuai dengan panjangnya. Kita gunakan fungsi len. Fungsi short akan mengembalikan elemen pertama dari list dari panjang kata yang kemudian akan menuju elemen kedua jika kondisi sesuai. Di sini kita menggunakan reverse sama dengan true, artinya untuk melakukan pengurutan secara terbalik atau descending. Lalu di sini looping yang kedua akan membangun daftar tuple sesuai dengan urutan alfabet yang diurutkan berdasarkan panjangnya. Misalnya, pada contoh kalimat yang ini, kata what akan muncul sebelum kata of di dalam list. Lalu yang terakhir, kita cetak daftar urutannya. Sekarang akan coba kita jalankan programnya. Oke, ini saya exit dulu. Nama filenya adalah urut kata. Python 3 urut kata.py. Nah, dia akan muncul kata yang paling panjang di sini yonder, lalu window, break, light, what, soft, built in. Bagaimana dengan kata yang lain? Mari kita coba bersama. Oke, misalnya di sini kita punya kata misalnya di sini kita punya kata the quick brown fox jump over the lazy dog. Oke, kita coba jalankan. Nah, maka kata yang paling panjang adalah quick 1 2 3 4 5, lalu J 1 2 3 4 5. Kenapa quick dulu yang ditampilkan? Karena kita menggunakan short reverse. Dia mengurutkan dari yang belakang atau descending. Materi berikutnya, kita akan masuk ke dalam penugasan tuple. Nah, salah satu fitur unik dari Python adalah kemampuannya untuk memiliki tuple di sisi kiri dari statement penugasan. Hal ini mengizinkan untuk menetapkan lebih dari satu variabel pada sisi sebelah kiri secara berurutan. Contohnya,
Ketika ada dua daftar elemen yang merupakan urutan, kita akan mencoba menetapkan elemen pertama dan elemen kedua dari urutan tersebut ke dalam variabel X dan Y dalam suatu statement. Misalnya, di sini kita punya tabel yang pertama, M, kita punya kata have dan fun, kita tempatkan di sini, di statement, ingat di kirinya, X di kiri, Y di kiri, sama dengan M. Itu artinya, ketika X kita cetak, maka dia akan mengambil nilai X adalah have, dan nilai Y adalah fun. Python sendiri akan menerjemahkan sintak di sini seperti ini. M, have fun, lalu ketika X sama dengan X, Y sama dengan M, maka otomatis X sama dengan M. Indeks pertama, lalu Y sama dengan M, indeks ke 1. Ketika kita cetak, hasilnya X sama dengan have, lalu Y sama dengan fun. Itu model penugasan tuple, kita bisa menggunakan di sebelah kiri ataupun di sebelah kanannya. Lalu selanjutnya, ada model penugasan lain yang menggunakan tanda kurung atau parentese. Penulisannya, kita bisa menambahkan tanda kurung pada bagian sebelah kirinya. Ini akan menghasilkan hasil yang sama dengan bagian sebelumnya. Dengan yang ini akan dihasilkan bagian yang sama. Yang membedakan hanya elemen penulisannya saja menggunakan tanda kurung. Itu untuk penugasan tuple. Tuple memungkinkan pula untuk menukar nilai variabel dalam satu statement. Dari sini, misalnya A, B sama dengan B, A, dapat dilihat bahwa kedua statement merupakan tuple. Bagian kiri merupakan tuple yang disebut dengan variabel, dan yang sebelah kanan disebut dengan expression. Tiap nilai pada bagian kanan akan diberikan tugas masing-masing oleh variabel pada bagian kiri. Semua expression pada bagian kiri akan dievaluasi sebelum diberikan penugasan. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah variabel harus sama antara sisi kiri dengan sisi kanan. Ketika jumlahnya berbeda, maka akan didapatkan error. Misalnya di sini A, B sama dengan 1, 2, 3, maka akan munculkan value error, too many value to unpack. Seperti ini. Sebagai contoh, kita akan membagi alamat email menggunakan username dan domain. Misalnya di sini kita punya email danendia@tiukdwacid. Kita membaginya sebagai username dan domain. Nah, untuk membaginya, kita bisa menggunakan fungsi split, fungsi bawaan untuk membagi list menjadi elemen tertentu. Di sini elemen separatornya kita gunakan tanda @ seperti ini. Lalu ketika kita cetak username, maka dia akan mengambil bagian yang ini. Lalu ketika kita cetak domain, maka dia akan mengambil bagian yang ini. Di sini contoh username-nya di Danendia, lalu contoh domainnya adalah tiukdwacid. Itu untuk materi kita mengenai penugasan pada tuple. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam dictionary dan tuple. Nah, di sini dictionary mempunyai metode item yang digunakan untuk mengembalikan daftar tuple. Daftarnya berupa key dan value. Misalnya di sini kita punya D, anggota dictionary-nya A10, B1, dan C2. Lalu kita list itemnya seperti ini untuk jadi tuple-nya, kita cetak tuple-nya. B1, A10, C2. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti dictionary pada umumnya, item yang dikembalikan kadang nilainya tidak berurutan seperti ini. Nah, bagaimanapun juga, list dari tuple adalah list, dan tuple membandingkannya sehingga kita dapat melakukan pengurutan atau sort pada tuple. Konversi dictionary menjadi tuple merupakan cara untuk mengurutkan isi dictionary berdasarkan kuncinya. Misalnya di sini kita punya D, A10, B1, C22, kita cetak listnya seperti tadi, hasilnya tidak berurutan seperti ini, kita rubah dia menjadi list, lalu kita gunakan fungsi sort untuk mencetaknya menjadi berurutan. Di sini kita rubah jadi list, lalu setelah itu kita sort listnya, maka dia akan memunculkan hasil yang berurutan. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam multi penugasan dengan dictionary.
kombinasi item, penugasan tuple, dan for membentuk pola tertentu yang mengembalikan key dan value pada dictionary dalam satu loop. Di sini contohnya, terdapat dua iterasi variabel karena item mengembalikan list dari tuple dan key file merupakan penugasan tuple yang melakukan iterasi berulang melalui pasangan file dan key-nya pada dictionary. Setelah selesai iterasi yang melalui loop ini, baik key dan value akan bergerak maju atau masuk ke dalam proses berikutnya yang masih dalam satu urutannya. Misalnya di sini kita punya for k, file, lalu in list d.items. d.items. Oke. Kita coba print file dan key-nya. Print file, key. Maka didapatkan 10A, 1B, dan 22C. Nah, ini untuk hasil looping dari yang ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke sort by value. Nah, jika kita melakukan penggabungan dua teknik di atas, kita dapat melakukan pencetakan isi dictionary yang diurutkan berdasarkan nilai yang disimpan dalam setiap pasangan key value-nya. Untuk melakukannya, langkah pertama dengan membuat list tuple. Ini ada list tuple-nya, di mana masing-masing tuple beranggotakan key dan value-nya. Method item akan memberikan list tuple, value, dan key, dan akan melakukan pengurutan berdasarkan value, bukan key-nya. Setelah daftar list dengan value key terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengurutkan list tersebut dengan urutan terbalik dan melakukan pencetakan list yang baru disortir. Setelah daftar list dan value terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengurutkan list tersebut dengan urutan terbalik. Urutan terbaliknya kita menggunakan reverse sama dengan true, lalu hasilnya akan dicetak dan menghasilkan seperti ini. Mengurutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dengan melakukan penyusunan list dari tuple yang memiliki value sebagai elemen pertama, akan mudah untuk mengurutkan list dari tuple tersebut dan mendapatkan isi dictionary yang sesuai berdasarkan nilainya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada bagian kata yang sering muncul. Pada bagian ini, kita akan mencoba menampilkan kata-kata yang sering muncul pada teks dari Romeo dan Juliet, Act 2, Scene 2. Silakan download romeofull.txt. Pada bagian materi, kita akan mencoba membuat program menggunakan list dari tuple untuk menampilkan 10 kata yang sering muncul. Kira-kira ini programnya seperti ini. Nah, langsung saja masuk ke programnya. Ini programnya, seperti biasa, kita cek dulu, kita baca filenya, lalu kita bikin dictionary barunya. Nah, kita menggunakan fungsi line translate dan string punctuation untuk menghilangkan semua tanda baca yang ada dalam file tersebut. Lalu kita convert jadi huruf kecil semua. Setelah kita convert, kita masukkan ke dalam line split untuk membagi kata berdasarkan katanya. Lalu di sini kita menggunakan fungsi count dalam dictionary. Fungsi count ini gunanya ketika katanya belum ada dalam dictionary, dia akan menambahkan kata tersebut dalam dictionary. Selanjutnya, ketika kata sudah ada, dia akan menambahkan kata yang sudah ada supaya dapat dihitung menjadi jumlah katanya. Lalu di sini kita punya dictionary-nya. Kita akan mengurutkan dictionary-nya berdasarkan nilainya. Di sini kita punya list, di sini kita menggunakan for key dan value-nya. Dalam list, maka dia akan menghitung itemnya dulu. Setelah itu, itemnya akan di-append, ditambahkan berdasarkan file dan key-nya. Setelah listnya jadi, terisi, maka list tersebut akan dilakukan sorting. Sorting ini kita menggunakan reverse through, jadi sorting kebaliknya, sorting kebalik. Setelah di-sorting semua, maka dia akan dicetak berdasarkan key dan value-nya, dicetak 10 kata pertama yang muncul. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan programnya.
Seperti biasa, kita masuk ke terminal dulu. Oke, menggunakan nama hitung kata muncul. Oke, kita jalankan programnya. Python 3 hitung kata muncul.py. Nah, secara lengkap output dari program akan menampilkan kata yang sesuai untuk frekuensi analisisnya. Jadi 10 kata teratasnya I itu ada 61, N ada 42, Romeo ada 40, Tu ada 34, The ada 34, Tau ada 32, Juliet ada 32, That ada 30, My ada 39, dan 24 ada The. Ini hanya menampilkan 10 katanya. Untuk menampilkan lebih banyak kata, kita tinggal melakukan pencetakan mengubahnya di bagian ini. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke materi tuple sebagai kunci dari dictionary. Kita akan menggunakan tuple sebagai key pada dictionary. Key yang digunakan, misalnya kita ingin membuat composite key yang digunakan pada dictionary membutuhkan tuple sebagai key-nya atau kuncinya. Contohnya, ketika kita ingin membuat direktori telepon. Direktori telepon ini terdiri dari last name, first name, dan number. Jadi nanti kita akan mapping antara pasangan first name dengan last name dan nomornya. Setelah direktorinya terbentuk, maka kita akan bisa melakukan pencetakan terhadap direktori ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba di Python terminal kita. Misalnya seperti ini, kita punya variabel last, kita beri nama, misalnya dia. Lalu kita punya variabel first, kita kasih nama, misalnya tidak. Lalu kita punya variabel number, misalnya kita kasih nomor, ini nomornya acak. Lalu kita buat dictionary baru dengan nama directory. Directory. Kita buat dia sebagai dictionary baru. Oke. Nah, di sini kita bisa melakukan penyimpanan dalam directory class first, oke, sama dengan number. Oh, sorry, harusnya directory. Oke, kita ulangi dulu, harusnya kita lihat directory. Oke. Selanjutnya, dengan menggunakan fungsi for yang tadi, dengan menggunakan fungsi for ini, kita akan mencoba mencetak isi dari direktorinya. For, last, first, in directory. Kita cetak data isi direktorinya. Print, first, last, directory, last, first. Oke. Dia berisi first, last, dan number-nya. Ini untuk model Python sebagai key dalam dictionary. Oke, sekian materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan gunakan forum yang sudah disediakan, atau bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Sekian, terima kasih.